berjumpa kembali di mata kuliah kecerdasan bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS untuk mata kuliah kecerdasan bisnis, ya, yaitu berupa review artikel. Ya, nah, ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Nanti kalau yang untuk masalah waktu dan link apa namanya itu, link Google Form dan seterusnya nanti bisa dilihat di file yang akan saya upload di Google Drive ya. Ya, untuk keterangan terkait UAS adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, tugas Anda adalah membuat review terhadap artikel penelitian business intelligence atau kecerdasan bisnis. Ya, artikel yang diharapkan itu berasal dari jurnal atau proceeding conference ya, yang terkait dengan teknologi informasi. Jadi jangan menggunakan sumber yang bukan dari teknologi informasi gitu ya, misalnya dari ekonomi atau semacamnya gitu ya. Lalu jurnal ya biasanya artikel Anda kalau di jurnal kan dari misalnya jurnalnya apa gitu ya. Lalu proceeding atau conference atau mungkin kalau bahasa Indonesia istilahnya seminar gitu ya, seminar nasional apa gitu ya. Itu biasanya akan tertulis jelas gitu ya. Entah di websitenya, entah di di papernya itu sendiri. Lalu artikel yang diminta adalah artikel hasil penelitian, bukan hasil atau bukan artikel literatur review. Ya, literatur review itu artikel yang membahas artikel lain. Ya. Yang diminta adalah artikel hasil penelitian. Nah, untuk membedakannya bagaimana, mudah sekali. Kalau hasil penelitian dia akan mengambil judul, akan mengambil objek gitu ya, objek penelitian tertentu gitu ya, misalnya penerapan BI pada perusahaan ini gitu ya, atau pada organisasi ini, itu berarti adalah hasil penelitian. Nah, yang dari review nanti isinya apa? Isinya adalah masalah, usulan penyelesaian, metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Jadi hanya 5 hal ini saja ya, 5 hal ini saja. Sebuah artikel penelitian mestinya akan memberikan 5 hal ini. Yang perlu diingat karena kadang mahasiswa itu melakukan kesalahan, yaitu bahwa yang masuk ke artikel atau yang misalnya masalah ini ya, yang dibahas masalah ini adalah masalah yang disampaikan pada artikel tersebut. Bukan Anda melihat artikel tersebut lalu Anda merasa artikel ini punya masalah, bukan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan pada artikel tersebut sebagai masalah, yaitu adalah masalah yang Anda tuliskan ya. Apa yang disimpulkan oleh artikel tersebut, maka itu yang Anda tuliskan. Lalu tugas ini nanti dilakukan dalam kelompok masing-masing 4 anggota ya. Bagi kalau mau meneruskan kelompok praktikum kalian tidak ada masalah ya waktu tugas praktikum. Tetapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya, khusus untuk kelas pagi karena ini kelas teori, Anda gabung jadi satu, jadi tidak perlu lagi terpisah seperti di kelas praktikum kemarin ya. Kalau kelas praktikum kemarin memang tidak boleh membentuk kelompok yang antar A1 atau A2 gitu kan ya, karena nanti repot kan dosen dua. Ini kan dosennya hanya satu, jadi silakan saja kalau memang mau antar A1, A2 atau semacamnya itu antar kelas gitu ya. Lalu batas pengumpulannya itu nanti kurang lebih sehari sebelum nanti Anda melakukan presentasi ya. Jadi Anda nanti diminta untuk melakukan presentasi terhadap hasil yang dibuat. Lalu presentasinya kapan? Presentasinya kurang lebih sesuai jadwal pada minggu terakhir, yaitu antara sekitar tanggal 15 sampai tanggal 20 kalau saya nggak salah gitu ya. Nah, ini dikumpulkan apa? Dikumpulkan dari file review Anda, lalu link terhadap file sumber atau referensi yang Anda gunakan gitu ya. Sarannya saja Anda cari artikel jangan di Google, tapi di Google Scholar atau Google Cendikia ya, supaya sumbernya lebih jelas gitu ya. Lalu nanti mahasiswa diminta melakukan presentasi ya, tadi sudah dibahas ya. Waktu presentasi maksimal 8 menit
lebih dari itu akan saya potong. Lalu kemudian yang melakukan presentasi tidak perlu semuanya, ya. Jadi silakan saja kalau memang mau hanya satu atau dua orang melakukan presentasi, yang lain hanya ikut gitu, nggak masalah untuk presentasi. Tetapi setelah itu semuanya akan ada sesi tanya jawab dan harus bisa menjawab pertanyaan, ya. Tidak ada alasan bahwa saya tugasnya melakukan ini gitu, tidak melakukan itu gitu, nggak ada gitu ya. Jadi silakan semuanya bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini nanti akan seputar artikel yang Anda buat, ya, seputar artikel yang Anda buat, tetapi juga sedikit lebih mendalam. Misalnya dalam artikel tersebut dinyatakan saya pakai toolsnya apa, misal Power BI gitu ya misalnya, ya. Ya saya kan nanti akan bertanya, mungkin bisa aja bertanya tentang Power BI itu apa, ya. Power BI itu apa, terus bedanya apa misalnya dengan Tableau atau semacamnya gitu ya. Jadi memang hanya apa yang Anda kerjakan, apa yang ada di paper itu, tetapi eh, tidak mestinya, maksudnya saya minta tidak hanya belajar kulitnya, tapi juga belajar lebih dalam lagi gitu ya. Misalnya organisasi tertentu yang dibahas, lalu kerjanya apa dan segala macam, ya. Itu bisa Anda pelajari lebih lanjut, tidak hanya sekedar kulitnya saja. Lalu ini kriteria penilaian Anda adalah hasil review, ya. Hasil review Anda yang tadi dikumpulkan, ya, yaitu nilai sebagai nilai kelompok, lalu presentasi juga sebagai nilai kelompok. Lalu nanti akan ada tanya jawab yang saya sampaikan untuk mendapatkan nilai individu, karena bagaimanapun ini UAS gitu ya, jadi ada nilai individunya. Lalu ada tambahan nilai jika artikel yang dibahas atau yang direview dalam bahasa Inggris. Ya, saya memberikan nilai tambah jika artikelnya dalam bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika artikel dalam bahasa Inggris tapi jurnalnya bahasa Indonesia atau jurnal Indonesia gitu ya. Misalnya ini dari jurnal USM, jurnal Transformatika tapi artikelnya bahasa Inggris. Apakah itu akan dapat tambahan nilai? Jawabannya iya. Gitu ya. Jadi Anda tidak perlu mengambil dari jurnal luar negeri untuk bisa mendapatkan jurnal bahasa Inggris ya, karena banyak sekali jurnal di Indonesia zaman sekarang saat ini 2025 itu sudah pakai artikelnya sudah dalam bahasa Inggris, tuh sudah banyak gitu ya. Jadi kalau Anda mendapatkan artikel dalam bahasa Inggris atau Anda menggunakan artikel bahasa Inggris sebagai sumber untuk review Anda, maka Anda akan mendapatkan tambahan nilai. Ya. Itu saja untuk keterangan yang saya sampaikan. Jika ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan di Google Group, atau mestinya ini kita masih punya satu lagi pertemuan. Silakan kalau mau ditanyakan ketika pertemuan di kelas, ya. Sekali lagi detail-detail link pengumpulan waktu-waktu akan saya taruh di file yang di Google Drive seperti biasa. Sekian untuk pembahasan terkait UAS Anda, tugas UAS Anda. Saya Fikri Utomo, terima kasih.